Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deno Vendra. Halo semuanya, saya Rivaldo. Perkenalkan, nama saya Ali Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pohendra Susanto, akrab dipanggil Agus. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyelesaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri dari 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. 2. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dalam penulisan makalah, seminar, atau skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi-formal digunakan dalam perkuliahan, dan ragam bahasa non-formal digunakan keseharian secara informal. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dan dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada ragam bahasa formal, ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan, dan ragam bahasa ilmiah. Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Ada bahasa yang difungsikan untuk menulis karang ilmiah, itu disebut dengan laras ilmiah. Ada juga bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra, itu disebut dengan laras sastra. Nah, selama ini istilah laras bahasa sering sekali dikacaukan dengan ragam bahasa. Laras tertentu ada yang dapat dibagi atas beberapa sublaras nih. Ada laras sastra misalnya, dapat dibagi menjadi laras puisi, laras cerpen, laras novel, dan lain-lain. Ada juga laras jurnalistik yang dapat dibagi menjadi laras berita, laras editorial, laras iklan, dan sebagainya. Setiap laras mempunyai ciri khas atau gaya tertentu. Semua laras dapat dipakai secara lisan dan tulis untuk situasi formal, semi-formal, dan non-formal. Pemakaian kata atau istilah khusus dalam bidang tertentu sekaligus ukuran ilmiah atau tidaknya suatu laras. Pembicaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dengan berbagai topik dapat bernuansa ilmiah atau non-ilmiah. Jika yang dipakai dalam pembicaraan itu kata-kata biasa atau kata-kata umum, berarti itu adalah larasnya non-ilmiah. Nah, sebaliknya, jika kata yang dipakai atau istilah yang dipakai dalam disiplin ilmu tertentu, itu berarti larasnya laras ilmiah. Laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasikan tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa itu juga merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti akan apa yang kita ucapkan kepada mereka. Contohnya nih, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang sopan, namun laras yang digunakan tidak baik, maka tutur bahasanya pun akan berantakan. Jadi kita harus bisa memadukan dengan baik laras dan ragam bahasa yang baik dan benar. Kemudian, laras bahasa juga dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar. Nah, apa saja nih 2 golongan besar ini? 2 golongan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agus Pohendra. Laras bahasa biasa ialah laras bahasa yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti bidang hiburan,
pengetahuan, penerangan, dan maklumat. Kalimatnya sederhana, singkat, dan padat. Tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu. Menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya jika dalam keadaan resmi. Contohnya, dilarang menginjak rumput. 2. Laras bahasa khusus. Laras khusus merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar. Rencana laporan buku. 1. Laras bahasa media massa. Sebagai media untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pendengar dan si pembaca. Berita sebagai wacana memiliki struktur teks yang tersendiri, lain dari struktur teks fiksi dan lain pula dari struktur teks esai dan karya ilmiah. 2. Laras bahasa agama. Terdapat petikan mengandung agama dan kiasan untuk pengajaran berisi istilah agama dari bahasa Arab. Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab, disampaikan dengan kutipan dari Al-Quran dan hadis. 3. Laras bahasa akademik. Meliputi berbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematik, dan sebagainya, yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan, bersifat ilmiah, formal, dan objektif. Gaya bahasa menggunakan kematangan dan keintelektual. Terdapat penulisan ragam rakyat bersifat khusus dan tidak mudah dipahami oleh orang yang kurang pengetahuan. 4. Laras bahasa ilmiah. Mempunyai sifat intelektual, formal, dan objektif berdasarkan kajian dan fakta. Terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat positif. 5. Laras bahasa sastra. Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya dapat dalam bentuk naratif, deskriptif, spekulatif, dramatis, dan puitis. 6. Laras bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, menarik, dan netral. Dalam kurung demokratis. Berikut penjelasan dari ciri-ciri yang harus dimiliki oleh bahasa jurnalistik, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, jelas, gramatikal, dan logis. 7. Laras bahasa perniagaan. Untuk mempengaruhi atau membentuk tanggapan tertentu atau mengubah sikap dan melakukan tindakan, digunakan dalam iklan, tender, laporan, dan sebagainya. Didukung pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi, dan sebagainya. Penggunaan bahasa ringkas dan pendek menggunakan jenis bahasa imaginatif dan kreatif. Secara umum, fungsi ragam dan laras bahasa itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni pada ayahnya dan ibunya. Dan kemudian, dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Setelah dewasa, seorang individu pun menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi diri dan komunikasi. Seorang penulis pun mengekspresikan diri melalui tulisannya, sehingga karya ilmiah pun dapat disebut sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, merefleksikan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan individu lainnya. Melalui bahasa, manusia dapat mengatur berbagai macam kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan bagaimana langkah terbaik untuk kedepannya. Ketika menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sebelumnya tentu sudah ada tujuan tertentu. Pembicara ingin maksud dan gagasannya diterima oleh orang lain.
Yang ketiga yaitu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Selain sebagai salah satu unsur kebudayaan, bahasa memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian serta pelajaran dari pengalaman tersebut, serta berkenalan dengan orang lain. Pada saat seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, maka ia akan memilih bahasa yang tepat dan sesuai. Ia akan menggunakan bahasa yang berbeda. Ia akan menggunakan bahasa yang tidak baku ketika sedang bersama teman-temannya. Sebaliknya, ia akan menggunakan bahasa yang formal ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih kedudukannya. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa memiliki peran penting dalam memainkan peran sosial, baik itu dengan ditetapkan pada diri sendiri ataupun orang lain. Berbagai informasi, pemberitahuan, ataupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Contoh penggunaan atau penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial yaitu buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi, kemudian ceramah agama, kemudian orasi ilmiah atau politik, kemudian iklan layanan masyarakat atau layanan sosial. Singkatnya, hal-hal tersebut merupakan kegiatan berbahasa yang memberikan arahan kepada masyarakat untuk memperoleh pandangan baru, sikap baru, perilaku baru, dan tindakan baru.